Hai guys, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian tetap sehat ya. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menonton video kami ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Adapun materi yang akan kami sampaikan dalam video ini adalah penilaian investasi industri. Adapun anggota dari pemaparan video ini ialah Venesia, Riko, Yoga, Rini, Dwi Rizky, dan juga Nova. Langsung kita bahas aja ya guys. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa arti investasi? Atau jangan-jangan teman-teman udah ada lagi yang udah investasi? Nah, investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam suatu bisnis atau usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dengan jangka waktu yang relatif panjang. Nah, dalam konteks investasi, assessment atau penilaian investasi adalah proses pertimbangan untuk menguji kelayakan bentuk investasi. Pertimbangan ini mencakup beberapa hal, mulai dari faktor modal, resiko, keuntungan, sampai dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Adapun tujuan dari penilaian investasi ialah 1. Menilai kelayakan pencapaian tujuan, 2. Mendukung produksi bisnis. Penilaian investasi ini difokuskan terutama pada fase awal proyek atau program dan ditetapkan sejalan dengan pekerjaan awal dari rencana manajemen dan rencana pengiriman. Bentuk investasi dapat dibedakan berdasarkan aset yang dimiliki, yakni investasi dalam bentuk finansial aset, contohnya seperti saham, obligasi, dan deposito. Yang kedua ialah investasi dalam bentuk real asset, yaitu seperti gedung, pabrik, dan lain sebagainya. Usulan investasi. Suatu perusahaan melakukan investasi terhadap aktiva tetap dalam bentuk usulan investasi. Adapun usulan investasi ialah penggantian aktiva tetap, ekspansi atau perluasan, diversifikasi produk, atau penambahan produk, dan lain-lain. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih faktor pertimbangan investasi ada apa aja? Kita bahas sama-sama ya. Adapun faktor pertimbangan investasi ialah modal, tujuan, periode, dan risiko. Penilaian investasi membutuhkan masukan semua faktor ini. Selama proses identifikasi, proyek, atau program, masukan ini akan dilakukan secara top-down, yaitu berdasarkan teknik taksiran komparatif atau parametrik. Dalam proses definisi, mereka akan meringkas perencanaan pengiriman terperinci, yaitu bottom-up. Langkah khusus pertama adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian menggunakan teknik yang sesuai. Akhirnya, hasil penelitian tersebut dapat dilaporkan, biasanya dalam bentuk kasus bisnis. Intinya, penilaian investasi terletak pada perbandingan antara investasi dengan pengembalian. Pengertian cash flow. Cash flow merupakan arus kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, arus kas pasti teman-teman udah tahu dong apa itu arus kas. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi yang dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Nah, cash flow dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di gambar ini ya. Untuk melakukan penelitian investasi terdapat beberapa metode, yakni yang pertama ada metode Net Present Value atau NPV. Metode penilaian investasi net present value adalah selisih antara nilai sekarang dengan investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Nah, dalam menghitung NPV ini, kita dapat menggunakan rumus seperti gambar ini ya. Yang kedua ialah metode payback period atau PP. Analisa metode ini ialah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan. Nah, untuk menghitung atau mengukur payback period dapat menggunakan rumus yang ada ini. Metode selanjutnya ialah metode Profitability Index. Analisis metode penilaian investasi Profitability Index membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Untuk menghitung profitabilitas dapat menggunakan rumus ini ya teman-teman. Metode yang selanjutnya ialah metode Average Rate of Return atau ARR. Metode penilaian investasi Average Rate of Return
menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata investasi. Rumus dari ARR ialah laba bersih tahunan rata-rata per investasi awal dikali 100%. Dan yang terakhir ialah metode Internal Rate of Return atau IRR. Analisa metode penilaian Internal Rate of Return (IRR) adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung menggunakan metode Internal Rate of Return ialah seperti gambar ini. Nah, kira-kira dari semua metode yang ada di atas, menurut teman-teman mana nih metode yang paling baik, paling bagus digunakan untuk penilaian investasi? Sebelum itu kita bandingkan dulu ya. Dari berbagai metode yang di atas, kita dapat membandingkan metode tersebut. Apakah akan selalu memberikan keputusan yang layak atau tidak? Metode pertama yaitu payback akan mempunyai kelemahan yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Jika metode payback period diskontokan, masih ada kelemahan yaitu diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Nah, karena alasan-alasan itulah pilihan kita tinggal 3 metode terakhir, yaitu NPF, RR, dan PI. Ketiga metode ini memiliki kesamaan, yaitu memperhatikan nilai waktu uang. Kalau metode NPF dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka per definisi hasilnya akan selalu konsisten. Jika NPF mengatakan diterima, maka PI juga demikian dan sebaliknya. Akan tetapi, bila dipakai untuk memilih lebih dari satu usulan investasi, hasilnya tidak akan konsisten. Pedoman ini digunakan adalah beberapa dana minimal yang dipunyai atau tersedia, dan nilai kekayaan real akan bertambah. Metode NPV dan IRR jika digunakan untuk menilai suatu proyek, hasilnya akan konsisten, akan sama. Tetapi jika usaha yang ditandai bersifat eksklusif, kedua metode ini dapat memberikan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena profit NPF dari proyek berbeda, misalnya biaya investasi dan umur proyek tidak sama. Jadi kira-kira teman-teman dari perbandingan yang udah dijabarkan, menurut teman-teman apa sih? Dan yang mana sih yang merupakan metode yang terbaik? Kalau berdasarkan kelompok kami sih, metode NPF yang merupakan suatu metode yang seharusnya yang digunakan. Nah, kira-kira dari penjabaran di atas teman-teman udah dapat gak sih apa kesimpulan? Kalau berdasarkan kelompok kami sih, kesimpulannya ialah investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam suatu bisnis atau usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dengan jangka waktu yang relatif panjang. Nah, agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa mendatang, maka investor perlu melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis kelayakan investasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan investasi, diperlukan suatu analisis kelayakan agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Lalu, faktor pertimbangan investasi ada modal, tujuan, periode, dan juga risiko. Metode penilaian investasi ada 5, yakni metode Net Present Value atau NPV, yang kedua metode Payback Period atau PP, yang ketiga metode Profitability Index atau PI, yang keempat ada metode Average Rate of Return atau ARR, dan yang terakhir ialah metode Internal Rate of Return IRR. Kira-kira teman-teman sudah paham gak sih mengenai penilaian investasi? Kami harap teman-teman sudah paham ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.